Dan insya Allah lewat Ketua DPP Forum Pemuda Muslim Maluku ini, PMM ini, Bang Umar Kei, ya, beliau sangat mendukung atau mensupport soal langkah-langkah untuk kita bisa mengawal dan membantu untuk meringankan, membantu para petani di desa-desa kecil, ya mungkin lewat jejaring, lewat jaringannya beliau, Bang Umar Kei, ya dia bisa membantu untuk tambah mempererat hubungan komunikasi di instansi-instansi atau kementerian terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita berjumpa lagi di segmen Koja-Koja. Nah, di segmen kali ini saya berada di Lapandewa. Ya, di belakang saya itu nampak rame lagi suasana acara 17 Agustus menyambut 17 Agustus 2023. Di samping saya sudah ada seorang tokoh pemuda yang ada di Lapandewa, tapi sebenarnya beliau ini saya kenal beliau sebagai salah satu pentolan, ya, seorang tokoh di DPW FPMM Sulawesi Tenggara. Ya, beliau adalah ketua OKK-nya, Bung Sarif. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi hari ini kita koja-koja di sini. Kami datang ke tempatnya Bang Sarif. Ya, mungkin Bang sekilas tentang apa yang sekarang Bung Sarif sedang berada di satu organisasi besar saat ini yang akan melakukan kongres pertamanya nanti di Jakarta di tanggal 22 sampai 24 Agustus 2023. Mungkin Bang Bung Sarif bisa cerita sedikit, cerita banyak lah juga bisa tentang FPMM yang sekarang Bung Sarif menjadi ketua OKK di organisasi ini. Iya, ya jadi terima kasih. Ya jadi alhamdulillah, ucapan terima kasih teman-teman dari Koja-Koja TV menempatkan waktu untuk datang di Lapandewa untuk kita koja-koja. Ya terkait persoalan FPMM. Ya jadi FPMM ini adalah lembaga ormas yang dia secara nasional dan di pusat itu diketuai oleh Bang Umar Kei. Jadi perjalanannya ini untuk kita bisa ambil struktur untuk kepengurusan di DPW Sulawesi Tenggara. Ya jadi berawal dari awalnya itu kami berangkat bertiga. Siapa itu? Salah satunya hari ini Pak Saleh. Dia, Bung Saleh. Ya, Bung Saleh. Dia hari ini sebagai Ketua DPW Sulawesi Tenggara, dan berangkatnya itu hari kita naik kapal karena keadaan juga kondisi sehingga karena kita berinisiatif betul untuk bagaimana FPMM ini bisa ada di Sulawesi Tenggara, sehingga kami dengan tekad kami naik kapal. Waktu itu kami bertiga, kebetulan saya, terus Bung Saleh sama satu orang lagi, Bung Saldin. Ya. Jadi perjalanannya sampai ke sana cukup luar biasa untuk kami mendapatkan SK atau kepengurusan untuk pembentukan DPW di Sulawesi Tenggara. Jadi waktu itu alhamdulillah ketua DPP dalam hal ini Bang Umar Kei, dia sangat merespon dengan kami mempresentasikan soal adanya keluarga-keluarga yang dari Maluku yang ada di Sulawesi Tenggara, dan kami presentasikan bahwa cukup besar, cukup banyak masyarakat yang dari Maluku yang hari ini berdomisili di Sulawesi Tenggara. Jadi pada saat itu setelah Ketua DPP Bang Umar Kei dia sudah menyetujui dan menyatakan bahwa siap untuk adanya pembesaran ormas untuk di Sulawesi Tenggara, maka waktu itu
Bung Saleh dipercayakan untuk menjadi sebagai ketua untuk DPW Sulawesi Tenggara, dan saya sendiri sebagai ketua UKK DPW Sulawesi Tenggara. Ya, dan tentunya Bung, artinya begini, sebuah organisasi kan pasti ada pertarungan ketua. Nah, secara pribadi kami ingin tahu juga ini, kira-kira saat itu apakah memang Bang Saleh akhirnya menjadi ketua FPMM ini, apakah tunggal atau ada calon lain selain Bung Saleh? Iya. Bung Saleh Key. Iya. Jadi pada saat itu memang sebelum kami berangkat dari Bau-Bau bertiga itu untuk bertemu langsung dengan Ketua DPP Bang Umar Key, memang sebelum kami itu memang ada sudah ada beberapa yang datang bermohon di DPP untuk melakukan perluasan atau adanya struktur kepengurusan di DPW Sulawesi Tenggara. Yeah. Tetapi beberapa kali ada beberapa orang yang datang itu memang ketua umum sendiri, dalam hal ini Bang Umar Key, memang belum membuka ruang itu. Artinya dia belum menginginkan adanya perluasan di Sulawesi Tenggara. Alhamdulillahnya pada saat kami menghadap direspon baik oleh Bang Umar Key, sehingga pada saat itu kami dari bertiga ini kami menyepakati bahwa untuk kepengurusan Bung Saleh itu kami orbitkan untuk sebagai ketua DPW Sulawesi Tenggara. Dari pihaknya kita. Iya, dari pihak lain. Iya, waktu itu memang karena keberangkatan kami pulang harus sudah membawa minimal ada SK, walaupun baru beberapa orang di dalam struktur itu, sehingga pada saat itu ada juga beberapa orang menginginkan itu, tapi ya untuk menjadi ketua. Mungkin salah satunya siapa Bang? Kalau bisa disebut. Saya lupa namanya kayaknya. Tapi kondisinya seperti itu, sehingga DPW FPMM Sulawesi Tenggara bisa terbentuk alhamdulillah sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan akhirnya Bung Sarif menjadi ketua UKK, ya. Dan ini posisi strategis dalam sebuah organisasi, ya. Ya, artinya begini Bang, terkait Kongres nanti tanggal 22 sampai 24 Agustus bulan ini, tentunya pasti akan meriah. Semeriah acara kita di belakang ini. Ya. Jadi di belakang kita ini ada acara 17 Agustus. Menyambut 17 Agustus yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Lapandewa. Ini kegiatan apa ini Bang? Iya, ini kebetulan ini kan mau momen memasuki 17 Agustus. Memang kami di Kecamatan Lapandewa ini setiap tahunnya, hanya karena kemarin ada pandemi, jadi sempat 2 tahun kalau tidak salah, 1 tahun ke 2 tahun tidak diadakan kegiatan seperti ini. Tapi dari awal pemekaran Kecamatan Lapandewa dari Sampolawa itu memang untuk menjelang 17 Agustus itu selalu diadakan kegiatan baik lomba olahraga, lomba seni dan lain sebagainya. Selalu rutin dilakukan. Ya? Kemarin terkendala pandemi. Iya. Dan ini sebagai buktinya bahwa banyak warga masyarakat di Lapandewa berkumpul di tempat ini menyaksikan, jadi penonton banyak. Iya. Penonton masyarakat, orang nonton. Iya. Jadi antusias masyarakat. Ya. Jadi lomba apa ya? Lomba takraw kayaknya? Iya, ini lomba volleyball. Lomba volleyball. Antar desa sekecamatan Lapandewa. Lomba volleyball antar desa sekecamatan Lapandewa, dan kita sekarang menyaksikan, ya. Dan ini ramai sekali Bang. Iya. Ada sekitar ribuan orang juga ini. Iya, ada di bagian atas tapi mungkin tidak kelihatan. Bagian samping dan di ujung-ujung sana juga, ya. Jadi ramai sekali. Iya. Ya. Dan gini Bang, artinya kan Abang sebagai ketua OKK dan juga sebagai tokoh pemuda di Lapandewa ini, artinya bagaimana Bung Sarif melihat kegiatan-kegiatan seperti ini? Tanggapannya bagaimana? Iya, sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti ini sangat bagus sekali, dan saya juga selaku pemuda di Kecamatan Lapandewa ini sangat mensupport atau sangat mendukung kegiatan seperti ini, karena ini tujuannya ini kan akan melahirkan bakat-bakat generasi
sehingga ini bisa kita orbitkan mungkin di tingkat kabupaten, provinsi, mungkin bahkan sampai di tingkat pusat. Tingkat nasional. Dan memang positif-positif artinya di samping ini juga ada juga menjual-menjual. Iya. Ya, Jadi sentra ekonomi juga tumbuh ya. Jadi mungkin di lain samping ada kegiatan olahraga seperti ini, perputaran ekonomi juga bagi pedagang-pedagang kecil, asongan, sehingga mereka juga jualannya bisa laku. Ada pop ice, minuman dingin dan lain-lain sebagainya. Yang kita minum dulu sedikit. Ya Bung, artinya skop FPMM sekarang kan skop Sultra, dan abang ada di situ. Dan kalau kita bicara saat ini kan memang sesuai dengan judul yang sudah sebar dari koja-koja bahwa temanya sebenarnya kita ambil ini adalah mengabdi untuk kampung Lapan Dewa. Nah, tapi kan ini mengabdi dalam hal apa? Hanya kan kita ceritakan, kita kan koja-kojakan ini. Dan sekelas organisasi FPMM yang besar skop Sultra, kami dengar juga bahwa pada akhirnya abang ingin membuat sesuatu di kampung Lapan Dewa ini. Kalau boleh tahu apa yang ada di benaknya seorang Bung Syarif yang akhirnya kenapa harus memikirkan kampung halaman ini, kampung halaman Lapan Dewa ini? Karena ada beberapa hal yang kami dengar tentang yang sudah dilakukan oleh beliau ini, tapi sebentar kita bahas. Kita mau dengar dulu, kenapa sih akhirnya Bung Syarif ingin melakukan sesuatu untuk kampung ini? Ya, jadi Kecamatan Lapan Dewa ini kan boleh dikata salah satu kecamatan atau desa-desa yang jaraknya cukup jauh dari perkotaan. Ya. Dan saya sendiri lahir di Lapan Dewa, orang tua asli Lapan Dewa, sehingga ya selama ini kita berkarir atau beraktivitas di kota. Cuman lagi-lagi saya sebagai pemuda melihat kampung atau melihat Lapan Dewa ini harus ada peran-peran generasi, harus ada peran-peran pemuda, sehingga banyak hal-hal yang menjadi kebutuhan-kebutuhan urgen, kebutuhan-kebutuhan pokok di masyarakat yang sampai hari ini mungkin belum dirasakan oleh masyarakat Lapan Dewa itu sendiri. Sehingga saya secara pribadi melihat kondisi-kondisi seperti itu, punya keinginan besar, punya niatan besar bahwa peran pemuda hari ini harus memang kita berani tampil, artinya aspirasi-aspirasi masyarakat, kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat ini harus ada dari peran-peran generasi yang harus berani dan bisa untuk masuk di tataran di lingkup daerah, sehingga aspirasi-aspirasi ini bisa kita perjuangkan. Karena kalau kita hanya berkarir di kota, terus kita tidak kembali melihat daerah, ya, dan tidak ada inisiatif dari peran-peran pemuda, maka Lapan Dewa ini akan selalu ketertinggalan. Pasti itu yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Ya. Dan saya dengar juga bahwa Bung Syarif itu pernah bersama beberapa orang menginisiasi pupuk dan bibit, akhirnya masuk di Kecamatan Lapan Dewa ini. Ya, kita ingin dengar banyak ya, jangan sedikit, banyak. Kita ingin dengar ceritanya bagaimana. Ya. Jadi itu semua berawal di tahun 2018-2019 waktu itu, karena memang kita melihat mayoritas masyarakat Lapan Dewa ini adalah aktivitasnya adalah petani, mayoritas adalah petani. Maka kami berpikir bahwa harus ada langkah-langkah positif yang harus kita lakukan. Apa sih yang bisa kita bantu untuk masyarakat?
karena masyarakat di sini Lapandewa ini kan dari dulu itu cukup dikenal dengan yang namanya bawang merah. Sehingga pada saat itu di tahun 2018-2019 itu kami dengan beberapa teman-teman kami berinisiatif bahwa ini kita harus melakukan langkah-langkah sehingga kita bisa mendatangkan bantuan terkait bawang merah di masyarakat. Dan waktu itu inisiatif dari kami beberapa orang teman-teman, kami berkoordinasi dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, bahkan pemerintah kabupaten. Kami mendiskusikan soal itu, dan alhamdulillah dari beberapa unsur dari pemerintah desa, kecamatan sampai di kabupaten itu mereka ada respon. Dan kami waktu itu menawarkan bahwa kami hanya butuh respon dan disposisi dari daerah, dari desa. Nanti kami yang akan melakukan upaya-upaya langkah untuk berkoordinasi atau lobby di Kementerian Pusat. Dalam hal ini Jakarta. Siapa-siapa Bung itu hari yang jadi bersama-sama dengan apa? Iya, pada saat itu salah satunya ada Bang Udin Lapandewa yang hari ini dia sudah menetap di Jakarta, di Bogor. Terus ada Bung Saleh tadi sebagai Bung Saleh selaku Ketua DPW FMM Sulawesi Tenggara. Ya, terus ada Mas Ron, ada saya, ada banyaklah teman-teman, ada banyak teman-teman. Ya, karena berawal dari pemikiran tadi itu ada niatan untuk membantu masyarakat, sehingga koordinasi itu alhamdulillah terwujud dan kami melakukan lobby dan memasukkan proposal sehingga itu di ACC. Alhamdulillah pada saat itu bantuan yang kami dapatkan itu untuk masyarakat itu untuk bawang merah itu alhamdulillah 25 ton. 25 ton bantuan bibit bawang merah saat itu. Itu kan Bung, itu bukan angka yang sedikit. Seberapa yakinkah Bung Syarif dan teman-teman saat itu bisa betul-betul yakin bahwa ini akan jebol ini barang tembus ini? Kira-kira bisa di-share itu, bisa diceritakan gitu, yang membuat yakin itu? Iya, keyakinan kami waktu itu, kami dengan niatan yang tulus untuk membantu masyarakat, dan jiwa besar kami untuk bagaimana bantuan itu bisa datang, sehingga keyakinan kami itu dengan teman-teman jejaring yang ada di di pusat, sehingga kami bernegosiasi, berdiskusi, sehingga alhamdulillah jalan itu kami bisa dapatkan. Tetapi tanda kutip tadi, ya ini tidak semerta-merta kita dapatkan begitu saja. Ini butuh proses, butuh perjuangan, butuh perjuangan. Untuk ukuran di Kecamatan Lapandewa ini hal yang mustahil, Bang. Ya, alhamdulillah karena dengan etikat itu tadi, dengan niat yang semangat yang luar biasa, sehingga dengan jejaring yang ada, ya dari daerah, provinsi sampai di pusat, sehingga jejaring ini kita kita gunakan untuk bagaimana proposal yang kami ajukan ini bisa ter-ACC, sehingga alhamdulillah bisa terwujud di tahun 2018 akhir. Mau masuk 2019 lah waktu akhirnya tembus ya. Akhirnya turun bantuannya. Ya. Dan waktu itu bantuannya satu paket bibit bawang merah dengan pupuk waktu itu. Itu distribusinya bagaimana itu hari, Bang? Apakah langsung hanya 10 orang atau berapa orang atau mungkin? Iya, pendistribusiannya waktu itu lewat kami bekerja sama dengan pemerintah desa, ya pemerintah desa setempat, sehingga kami tidak mengalami kendala untuk pendistribusian, karena semua masyarakat itu dan kami bekerja sama dengan pemerintah desa, sehingga nama-nama itu tidak kesulitan untuk pendistribusiannya. Ya, sudah ada. Alhamdulillah dapat semua. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Ya, jadi memang kalau kita pikir itu angka besar memang. Puluhan ton ini judulnya. Puluhan ton dan serba termasuk akal memang ya. Tapi alhamdulillah ini berhasil dilakukan oleh Bung Syarif dan teman-teman yang lainnya ya. Alhamdulillah. Ya. Kalau kita lihat sekarang
Bung Syarif, artinya dengan kondisi Kecamatan Lapandewa sekarang, kira-kira untuk hal-hal yang perlu dilakukan menurut kacamatannya, Bung Syarif, apa yang ini kan misalnya ini sudah ada mungkin apa yang perlu lagi dilakukan oleh orang-orang yang nantinya akan ada dan mungkin memimpin di kedepannya atau masuk dalam susunan organisasi kepemimpinan dalam 82 ini. Mungkin juga, siapa tahu salah satunya Bung Syarif juga nanti. Artinya mungkin menurut pandangannya Bung Syarif. Iya, jadi dengan kondisi-kondisi yang seperti kita sudah kojak-kojakan tadi itu, berangkat dari itu, ya, karena selama ini kendala kami di Kecamatan Lapandewa ini, bahwa memang untuk semua kami punya aspirasi atau kebutuhan-kebutuhan mendasar itu memang kami kesulitan bicara perantara untuk di tingkatan daerah, ya, sehingga saya untuk hari ini sebagai Ketua UKK FMM Sulawesi Tenggara, saya punya hajatan, punya niatan untuk bagaimana aspirasi-aspirasi ini bisa artinya agak kita bisa ada untuk hal-hal positif untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi itu. Kalau kita selalu berada di luar sistem, maka ini agak tanda kutip ini kami agak kesulitan generasi peran-peran pemuda ini. Maka ya mungkin kedepannya saya ini berada inisiatif untuk mau maju di Pilcaleg di 2024 ini. Nah, artinya niatannya satu bahwa kendala kami selama ini seperti itu tadi, sehingga saya berinisiatif kenapa tidak kalau insya Allah kalau Tuhan meridhoi ketika kita berada dalam sistem, maka ini akan memudahkan aspirasi-aspirasi khususnya untuk kami di Lapandewa ini, Kecamatan Lapandewa. Sebenarnya begini Bang, Bung Syarif kan sekarang berada dalam lingkup organisasi Sulawesi Tenggara yang cakupannya luas, dan kalau kita bilang ini kan Lapandewa kecil ini. Kenapa? Maksudnya apa yang membuat Bung Syarif ini ingin berada di kampung, di daerah, kalau kita bilang kan tadi menyebut caleg, di daerah yang kecil ini, kenapa tidak sekalian yang besar? Iya, jadi memang kalau kita bicara struktural dalam kelembagaan tadi, ormas tadi itu FMM, memang kita pantas untuk artinya atau kita punya basis di beberapa DPD di daerah itu untuk Sulawesi Tenggara ini semua sudah tersebar, dan kita mungkin bisa maju dalam posisi untuk caleg DPRD provinsi. Cuman saya bersama teman-teman menyepakati bahwa kenapa tidak kalau kita ambil dulu dari skop yang kecil. Nah, sehingga kalau skop yang kecil ini insya Allah kita mampu lewati dan mampu kita perjuangkan, maka kedepannya kita sudah punya batu loncatan atau tidak terlalu sulit untuk kita naik di tingkatan lebih atas. Kenapa akhirnya yang dipilih Lapandewa? Kenapa bukan yang lain? Iya, yang pertama kenapa saya harus pilih dapil di Lapandewa, dapil 3 Lapandewa Batu Atas? Karena yang pertama saya lahir dari Lapandewa, orang tua dari Lapandewa, dan saya melihat dari beberapa kecamatan ini, salah satunya Lapandewa, sangat masih banyak hal-hal yang perlu diperjuangkan, aspirasi masyarakat yang perlu dibantu dan diperjuangkan, sehingga saya berinisiatif untuk saya kembali ke tanah kelahiran saya untuk insya Allah akan mengabdikan diri di Kecamatan Lapandewa. Iya. Artinya kalau kita melihatnya kan Bung Syarif ini posisinya sudah di posisi Sulawesi Tenggara ini beliau. Hanya karena niatan untuk mengabdi ke kampung ya? Iya, intinya niatannya mau kembali ke kampung dan mengabdi ke kampung.
Dan itu luar biasa ya, karena harusnya kan kalau saya mendingan yang satu kali besar, terus pasti budgetnya besar, tapi ternyata Bung Sarif punya pandangan lain ya tentang hal ini. Kira-kira apa lagi yang bisa diceritakan dari niatan kita tadi itu? Iya, di niatan seperti yang saya ceritakan tadi itu, ya ini kedepannya ini tantangan untuk berapa tahun ke depan itu kan sangat mungkin tantangannya sangat besar sekali, sangat luar biasa, sehingga kalau kita tidak persiapkan dari sekarang, artinya minimal langkah-langkah apa yang harus kita ambil dari peran-peran generasi ini, memang kita harus persiapkan jauh sebelum kita melangkah itu, kita sudah harus pikirkan matang-matang, sehingga ketika kepercayaan itu juga ada, dan insya Allah kita bisa berada di dalam itu, ya apa-apa juga yang harus kita lakukan, ini kita sudah, artinya bukan semata-mata tiba-tiba langsung tiba masa tiba akal, tapi ini sudah butuh proses, dan kita sudah pikirkan matang-matang apa yang harus, langkah-langkah apa yang harus kita melakukan. Iya, ya. Langkah-langkah, kalau kita bicara langkah-langkah, mungkin pasti kan ada langkah-langkah strategisnya, tapi terkait apa yang akan dilakukan nanti, selain yang disebutkan tadi, kira-kira ada lagi yang menjadi poin-poin penting yang perlu dilakukan lagi di 82 ini? Ya, poin-poin pentingnya lagi ya terkait kayak di 8 Dewa ini kan dia masih kental soal kultur budayanya, ya budaya. Masih adat istiadatnya itu masih dari dulu sampai hari ini masih betul-betul masih kental. Ya. Terkait nilai-nilai budaya yang ada di Kecamatan 8 Dewa ini, apa yang perlu dilakukan lagi? Iya, berbicara soal budaya, memang di Kecamatan 8 Dewa ini masih kental dengan budayanya, sehingga memang peran-peran generasi ini perlu harus kita tingkatkan, memberikan wawasan, pemahaman soal budaya, karena tantangan kedepannya ini dengan perkembangan zaman hari ini, kalau memang tidak dipersiapkan dari sekarang, ini kami melihat bahwa akan mulai terkikis pelan-pelan soal kultur budayanya, sehingga ya ini memang perlu peran-peran generasi untuk menjaga kultur budaya yang sudah ditanamkan dari leluhur sampai hari ini. Sampai hari ini tetap terjaga ya? Tetap terjaga. Nah, masih dilakukan di sini ya, saya dengar masih tetap. Iya, kalau di sini di Kecamatan 8 Dewa ini dari beberapa desa itu sampai hari ini masih tetap dijaga proses-proses budayanya, dan setiap tahun di sini ini ada yang namanya pesta adat, pesta kampung, dan itu setiap tahunnya tetap terjaga dan tetap dilaksanakan ritual-ritual pesta-pesta adat itu. Dan memang tadi yang Bung Sars bilang tentang generasi, memang harus ada generasi yang diserahkan tongkat ini, begitu ya? Iya, karena kalau tidak selalu diberikan pemahaman tentang soal budaya, ya memang kedepannya generasi ini mungkin sudah tidak terlalu peduli dengan soal budaya, makanya peran-peran ini perlu untuk untuk kita tingkatkan di generasi untuk menjaga itu kan, menjaga kultur budaya itu. Artinya memang generasi kan tetap harus dipupuk terus ya. Dan mereka masih ada di dalam kampung ya. Dan memang generasi hari ini memang harus punya misi besar ya, walaupun mungkin kita lahir dari atau sebuah desa yang jauh dari perkotaan, desa kecil, tetapi kita harus, walaupun desa kecil jauh dari perkotaan, tetapi kita harus punya misi dan ambisi yang besar untuk bagaimana kita bisa bersaing dengan daerah-daerah lain, desa-desa lain atau kecamatan-kecamatan lain. Ya, Bung, tadi kan sempat juga
tadi kita koja-koja di awal tentang pertanian yang dibagikan pupuk, itu kira-kira terkait itu apa mungkin poin-poin apa yang bisa dilakukan lagi ke depannya tentang itu? Iya, jadi seperti yang kita sudah koja-kojakan tadi, sebelumnya kami sudah pernah berbuat dan alhamdulillah itu bantuan itu datang, bantuan bibit bawang merah tadi sebanyak 25 ton dan plus pupuk, dan itu sudah pendistribusian sudah selesai dan itu masyarakat sudah melakukan aktivitas penanaman bibit bawang merah. Nah, persoalan pertanian ini untuk khususnya kami di Kecamatan Lapandewa, saya lihatnya ya semangat bercocok tanamnya ini masyarakat Lapandewa ini luar biasa, sangat cuman kalau kami lihat dari analisa kami dari peran-peran dari generasi ini, dari pemuda ini selalu masyarakat ini terkendala dengan pemasarannya, marketingnya ya, sehingga kadang masyarakat sudah berkebun, membuka lahan yang seluas-luasnya, tetapi pada saat panen untuk pemasaran marketingnya, untuk penjualannya ini mereka kadang kewalahan di situ, karena kadang mereka hanya mengandalkan pasar menjual ya, pasar-pasar saja yang ada di desa, pasar lokal ya, dan itu pun juga pasar di Lapandewa ini kan tidak tiap hari pasarnya, satu minggu 3 kali ya, hari Senin, Kamis, dan Sabtu. Dan hanya mengharapkan itu, sehingga dengan hasil perkebunan masyarakat yang cukup besar ini ya kadang kewalahannya masyarakat di situ tadi ya, sehingga karena kami dari pemuda, dari generasi ini melihat salah satu kendala pertanian di Kecamatan Lapandewa ini khususnya seperti itu, sehingga kami berpikir bahwa lewat organisasi ini, mungkin lewat ormas ini, FMM ini, mungkin kedepannya dengan jaringan kita yang ada dari tingkat kabupaten, provinsi sampai di pusat, ini mungkin bisa kita jembatani atau kita bisa bekerja sama. Apalagi ya, beberapa daerah ya, beberapa daerah ini kita bisa bekerja sama untuk membangun komunikasi dari pemerintah desa, kecamatan sampai di tingkat kabupaten, provinsi, untuk bagaimana dipikirkan masyarakat soal pemasarannya ini, soal marketingnya ini ya, karena selama ini kami lihat itu selalu menjadi kendala di masyarakat ya. Artinya dengan adanya Bung Syarif di FMM sebagai OKK-nya di DPW Sultra, artinya kan ini bisa membuka jembatan baru untuk distribusi tadi ya. Iya, makanya ini mungkin sudah menjadi salah satu catatan atau salah satu yang sudah dipikirkan oleh FMM ini untuk bagaimana salah satu membantu langkah-langkah masyarakat dalam hal pemasaran tadi itu ya. Makanya salah satunya itu juga yang mendorong saya, kenapa secara ormas juga, secara kelembagaan FMM ini sangat mensupport dan mendukung hajatan niatan saya tadi itu untuk bertarung di 2024. Salah satunya itu untuk menggampangkan, mengkonekkan itu antara lembaga FMM, terus pemerintah daerah, pemerintah provinsi, mungkin bahkan sampai di pemerintah pusat ya. Karena kalau kita juga masuk dalam bagian sistem itu, ini agak menggampangkan untuk mengkomunikasikan soal kendala-kendala tadi itu, soal pemasaran atau marketing, soal pertanian tadi itu, khususnya di Kecamatan Lapandewa. Itu tentang pertanian. Ya. Artinya sudah ada solusi yang disiapkan dan setidaknya dan saya dengar kayaknya sedang berjalan ya. Ada yang dari daerah mana sudah mulai dibikin garisnya, jalur koordinasinya. Daerah Buton katanya itu yang saya dengar, sempat dengar. Soal FMM. Bawang sudah mulai dibikin komunikasi yang saya dengar gitu. Karena langkah yang kita sudah pernah lakukan di akhir 2018 itu, masuk 2019 itu sudah pernah kita lakukan, sehingga tinggal kita mau rapikan kembali, dan akses itu jalur itu kita sudah pernah lakukan, dan mungkin itu akan kita tingkatkan lagi sehingga bibit-bibit untuk kebutuhan masyarakat untuk melakukan penanaman bawang merah itu ini bisa terbantukan masyarakatnya. Produksi naik, pemasaran juga lebih naik juga, sehingga berdampak kepada ekonomi petaninya.
Dan insya Allah lewat Ketua DPP Forum Pemuda Muslim Maluku ini, PMM ini, Bang Umar Kei, ya, beliau sangat mendukung atau mensupport soal langkah-langkah untuk kita bisa mengawal dan membantu untuk meringankan, membantu para petani di desa-desa kecil, ya mungkin lewat jaringannya beliau, Bang Umar Kei, ya dia bisa membantu untuk tambah mempererat hubungan komunikasi di instansi-instansi atau kementerian terkait. Ya, yang ibaratnya bersahabat dengan FPMM. Iya, FPMM. Kan jaringannya saya pusat ini. Siap. Iya. Di samping pertanian kan ada segmen lain ini, pariwisata. Kira-kira kalau di pariwisata yang bisa diceritakan atau kita kojok-kojokkan tentang pariwisata yang ada di Lapandewa, itu kira-kira apa di Kecamatan Lapandewa ini? Iya. Bicara soal pariwisata, memang kami melihat ada beberapa tempat dan ada banyak tempat-tempat wisata seharusnya ini tidak kalah saing juga dengan tempat-tempat wisata yang ada di daerah-daerah lain. Nah, cuman yang menjadi kendala hari ini bicara lagi soal promosinya, soal marketingnya tadi, promosinya ini yang menjadi kendala sehingga tempatnya memang luar biasa, tapi ini tidak sampai ditahu sampai di tingkatan provinsi, bahkan sampai di pusat, sehingga ini tidak terpromosi tempat-tempat itu, artinya kurang lah seperti itu ya. Dan FPMM mengambil peran ini ya, dan kita insya Allah ke depannya dengan potensi-potensi alam yang ada di Kecamatan Lapandewa ini, dengan tempat-tempat wisata yang mungkin yang hari ini sudah ada, ini tinggal kita FPMM ini akan mengambil langkah-langkah atau peran untuk bagaimana soal untuk wisata-wisata bisa ditahu oleh publik, ditahu dari di luar, sehingga ini harus butuh peran-peran dari sebuah lembaga, ya, sehingga ini bisa ditahu oleh publik tempat-tempat wisata yang ada. Artinya dengan lembaga yang FPMM ini kan ada skopnya Sulawesi Tenggara, skopnya nasional, artinya saya yakin kan pasti tidak hanya di Tausai, tapi pasti disebarkan informasinya ke teman-teman yang lain yang ada di seluruh Indonesia. Akhirnya menarik minat mereka untuk datang ke Lapandewa. Ya. Artinya kalau banyak yang datang, maka ini juga akan menambah aset atau perputaran ekonomi itu akan bisa bagus. Ya, jadi luar biasa ya. Sebelum closing ini, jadi kira-kira Bung Syarif, kira-kira sebagai closing statement di pojok-pojok kali ini, artinya sebagai Ketua OKK FPMM DPW FPMM Sultra Forum Pemuda Muslim Maluku Sulawesi Tenggara, kira-kira apa yang menjadi harapan ataupun sesuatu yang menjadi hal-hal yang ingin disampaikan di closing statement kali ini? Iya, yang pertama mungkin yang paling utama mungkin harapannya bicara seluruh masyarakat di Lapandewa ini untuk tetap menjaga keharmonisan, kerukunan, solidaritas, sehingga kondisivitas kita punya kampung, kita punya daerah ini bisa kita jaga. Dan yang kedua, ya hari ini masyarakat sudah harus membuka mata bahwa hari ini perlu untuk menghadapi tantangan ke depan, maka perlu ada peran-peran generasi, peran-peran pemuda yang harus untuk bisa ditonjolkan di daerah, sehingga ini akan membawa dampak positif yang luar biasa nanti ke depannya. Siap. Luar biasa. Oke, terima kasih Bung Syarif. Sama-sama. Sudah ada di Pojok-Pojok TV.
Oke, demikian Pojok Kerja kita kali ini, dan sampai jumpa di segmen berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Katina Tanah Ulio. Siap.